seandainya nanti memang cabang dan wilayah benar-benar menginginkan Anda jadi ketua umum, kira-kira program prioritasnya apa ya? NU bukan stempel pemerintah, NU juga bukan stempel partai politik. Bisa bersyair nggak? Apa saja yang paling Anda sukai? Syair yang paling saya sukai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa N Online, jumpa lagi bersama saya Ahmad Nova di acara Bincang Santai spesial Muktamar. Hari ini saya diterima di kediaman Kiai Haji Zulfa Mustafa yang nama beliau banyak disebut-sebut sebagai calon ketua umum pengurus besar Nahdlatul Ulama. Terima kasih Kiai sudah menerima kehadiran kami. alhamdulillah, marhaban, ahlan wa sahlan. Yeah. Selamat datang di kediaman yang fi baitina baitul lati al-baitul lati, rumah yang ya seperti ini kondisinya, kediaman kami. Cukup penuh dengan kitab. Ini menjelang muktamar ini tentu lebih sibuk dari biasanya, Kiai. Biasanya ceramah keliling-keliling daerah, terus hari ini juga mungkin banyak bertemu dengan cabang-cabang dan wilayah. Masih sempat nggak main bulu tangkis ini? Belakangan sudah tidak begitu sempat. Saya olahraganya jalan, jogging. Oh, jogging. Ya. Setiap pagi? Setiap pagi biasanya. Pagi sekitar 30 menit, paling lama 1 jam untuk menjaga ya kebugaran, kesehatan. Alhamdulillah saya masih ngaji rutin, masih mendatangi pengajian-pengajian yang tentunya sempat saya datangi ya. Selain saya harus berjalan seperti biasa juga bersilaturahim di beberapa tempat. Oke. Kiai Zulfa Mustafa ini lahir pada 7 Agustus 1977. Betul Kiai ya? Betul. Jadi di 7 Agustus 2026 beliau akan berusia 49 tahun ya. Beliau lahir dari keluarga pesantren saya kira. Jadi Kiai Haji Muqarrabin dan Hajah Marhumah Latifah. Iya. Saya ingin bagaimana Kiai mengenang sosok kedua orang tua panjenengan? Ya, kenangan saya pada ayah dan ibu ya. Beliau adalah orang tua yang mendidik kami tentunya dalam tradisi ilmu ya. Dalam tradisi keilmuan, karena dari kecil saya selain mengaji langsung dengan beliau ya, juga kami dititipkan belajar di beberapa tempat untuk menambah keilmuan. Ayah saya punya filosofi dulu. Kau lihat anak ayam itu memang harus tega melepaskan anak-anaknya seperti dilepaskan, tapi dalam rangka untuk kemandirian di masa yang akan datang. Itu tradisi keluarga kami. Jadi memang rata-rata di keluarga ini kami belajar keluar setelah tamat SD, walaupun ada juga yang keluar sebelum tamat SD gitu. Ya, nah biasanya kalau di rumah gitu, ketika ayah mengajar, kami anak-anaknya yang laki-laki terutama ikut gitu di majelis-majelis beliau mengajar. Bahkan ketika dulu senior-senior sorogan dengan ayah saya kitab Bajuri atau kitab Ihya, saya juga atau kitab yang lain saya menyempatkan ikut duduk walaupun waktu itu belum sepenuhnya paham gitu. Tapi ya jadi mendengarkan tradisi ilmu dari kecil memang. Jadi kalau sama orang tua langsung nggak ngaji misalnya Quran atau kitab apa gitu? Biasanya sorogan. Sorogan kitab. Dengan ayah saya misalnya tafsir Ibnu Katsir itu dulu. Itu di umur berapa kan Yai? Kalau tafsir Ibnu Katsir itu usia saya sekitar 18 tahun. Berarti sudah pulang dari pesantren kalau itu ya? Kelas 3 sudah aliyah ya. Tapi saya pulang kelas berapa ya? 3 sanawiyah pun biasanya sorogan yang di pesantren dulu di Matolek itu ada namanya tes kitab wajib. Kelas 3 sanawiyah itu kami wajib bisa membaca dan memahami satu kitab Fathul Majid ya, Tauhid, kemudian Takrib, itu dua kitab itu. Dan seingat saya 2 kitab itu, dan saya juga kemudian membaca itu sorogan dengan ayah saya sebelum saya nanti dites di madrasah. Yang saya tahu
Kiai Zulfa itu belajar atau ngaji alfiyah itu di umur 11 atau 12 tahun gitu, betul ya? Atau Ya, saya sudah mengenal alfiyah sekitar umur 12 tahun. Pada saat saya kelas 6 atau kelas 1 sanawiyah di Pekalongan. Iya, di Pekalongan. Saya mengenal gitu. Tapi waktu itu belum sepenuhnya paham jujur ya. Ngajinya anak kecil itu kan, belum sepenuhnya paham karena kita tahu Alfiyah adalah salah satu kitab yang sulit dipahami. Mungkin baru benar-benar mengerti, memahami sesudah kelas 2 atau kelas 3 sanawiyah itu. Kiai Zulfa berarti setelah kemudian tumbuh remaja katakanlah ke Pekalongan, terus kemudian ke Kajen ya, Iya, Kajen ke belajar ke almarhum Kiai Haji Sahal Mahfud. Iya, beliau salah satu guru saya. Tapi di Kajen tentu banyak kiai ya. Tapi memang tokoh yang menjadi tokoh sentral di antaranya yang kebetulan Mbah Sahal itu sangat terkenal ya. Waktu saya ke sana Mbah Sahal, saya ingat saya sudah jadi wakil Roisam ya. Atau sebelum wakil Roisam itu beliau Rais Syuriah di Jawa Tengah, tidak lama kemudian jadi wakil Roisam. Jadi ya kami beruntung saat beliau di sana itu banyak tokoh-tokoh besar yang datang ke madrasah gitu ya, ke Matolek itu. Menteri-menteri, jadi ingatan saya itu mengingatkan, oh berarti guru saya ini, kiai saya ini tokoh besar itu. Ya, karena tokoh-tokoh menteri, tokoh-tokoh intelektual, bahkan tokoh-tokoh spiritual datang ke sana itu. Selain Mbah Sahal siapa aja masyayikh di Kajen Di dan Pekalongan Kajen, sekitar itu? di Kajen itu banyak. Sebenarnya ada yang lebih sepuh dari Mbah Sahal, namanya Mbah Abdullah Zain Salam atau yang sering disebut singkat Mbah Dullah Salam. Itu paman Kiai Sahal. Itu sufi ya, tokoh spiritual yang dijadikan kompas moral. Saya menyebutnya kompas moral bagi masyarakat yang ada di sekitar Pati, Jepara, Kudus, Demak, Rembang dan sekitarnya termasuk Blora itu. Kalau belajar Kiai Zulfa saya kira para pemirsa sudah tidak usah meragukan ya. Tapi yang ingin saya tanyakan ya, apa kesan atau kenangan yang Kiai ingat tentang masyayikh ini, baik pesan maupun keteladanan ya dari masyayikh yang ada di Pati, Pekalongan dan sekitar. Keikhlasannya ya. Keikhlasannya itu yang menurut saya yang utama ya. Seingat saya guru-guru di madrasah dulu, baik saya di Pekalongan maupun di Pati itu di kampung lah ya, itu ulama-ulama yang ikhlas gitu. Karenanya ta'limuhu, ajarannya itu masuk ke dalam hati gitu. Ya saya tidak tahu, saya pikir bukan hanya saya, tapi teman-teman saya sekelas itu banyak juga gitu yang dulu saya pikir biasa-biasa saja, tapi sekarang banyak jadi tokoh ya, artinya ya banyak jadi orang tokoh di kampungnya masing-masing tentu dengan levelnya ya. Itu menunjukkan bahwa memang guru itu sangat pengaruh ya. Katanya ungkapan yang masyhur dalam bahasa Arab, innal furu'a tabalwarat bil usul gitu. Biasanya murid itu al-furu' itu murid kita menyebutnya, atau anak atau cucu bisa. Itu dia bisa mengkristal, bersinar ya karena al-usul, bagaimana guru-gurunya. Nah, kami yakin ini salah satunya karena ya tentu selain guru orang tua juga ya yang mendoakan kita semua. Ya, jadi keikhlasan ya, kata kuncinya keikhlasan beliau ini di dalam mengajar dan memberi contoh pada santri. Terus kemudian Kiai, setahu saya Anda mengenal atau di kader NU itu dulu dari stiker ya. Melihat stiker Muktamar 84 kalau salah. Iya. Nggak salah. Muktamar 84 itu awal mula mengenal NU, tapi kemudian tentu itu stiker ya kan. Tapi ada tokoh nggak yang kemudian menginspirasi Kiai yang mengenalkan NU lebih jauh? Kalau waktu kecil saya belum bisa membayangkan tokoh itu. Tapi ayah saya bercerita tentang Muktamar 84, sosok Kiai As'ad Samsul Arifin.
sosok Kiai Ali Maksum, Mbah Ali Maksum Krapia, termasuk Mbah Abdullah Salam itu. Mbah Abdullah Salam itu yang membaca Fatihah, membuka doa acara di muktamar itu. Oh, di muktamar Situ Bondo. Ya, sehingga saya disowankan pada Ki Abdullah Salam. Ya, saya ingat sekali waktu itu ayah saya minta ijazah ke Ki Abdullah Salam karena saya hadir di situ, lalu beliau bercerita, saya masih ya umur 12 atau sekian belas itu tahun. Ya 12 tahun lah sekitar. Ayah saya bertanya mohon ijazah Fatihahnya karena beliau baca Fatihah 41 kali. Waktu itu ada Pak Harto. Pak Harto hadir di situ, beliau baca Fatihah itu. 41 kali. 41 kali. Berarti agak lama ya kira-kira? Agak lama Al-Fatihah. Saya tidak tahu persis itu. Lalu ya saya minta ke Mbah Abdullah Salam pakai bahasa Jawa tentunya. Kurang lebih Mbah mau ijazah kitab itu Fatihah 41 kali itu. Mbah Abdullah Salam dengan bergurau pada saat itu beliau itu saya dipaksa oleh Mbah Lim, Mbah Muslim Imam Puro Klaten yang kita tahu itu. Ya, berarti itu awal mengenal, tapi kemudian lebih jauh ke organisasi. Oke. Lebih jauh ke organisasi itu sejak kapan? Kiprah. Kalau di organisasi sudah pulang dari pesantren. Walaupun di organisasinya kalau langsung ya terlibat di struktur itu setelah pulang dari pesantren. Tapi saya merasa di kader di NU sebenarnya saat di pesantren. Di kajian dulu saya diajak oleh putra Kiai Abdullah Salam, namanya Kiai Nafi Abdullah. Kemudian juga kiai-kiai kajian yang lain, saya masih ingat ada guru-guru saya, Kiai Ahmad Yasir, Kiai Nur Hadi, Kiai Ali Fatah Yakub gitu, termasuk Kiai Ma'mun Mukhtar dan lain-lain. Itu di usia saya mungkin antara 17-18 kurang itu ikut Bahsul Masail MWC NU Kecamatan Margoyoso Pati. Jadi saya sudah dilatih itu, LBM lah ya. Saya dilatih mencari ibarat, lalu dilatih untuk menyampaikan pandangan di forum MWCNU, bayangkan. Itu kiai-kiai tua, tapi saya suruh baca. Nah, kamu besok baca. Nah, kalau malam itu misalnya ini rumah Kiai Nafi, saya ingat kami kumpul beberapa santri, salah satunya saya, lalu kiai-kiai kumpul, kamu besok yang baca Zulfa. Nah, nanti moderatornya kiai, namanya almarhum Kiai Ma'mun Mukhtar. Nah, disitulah saya mengenal LBM. Jadi dunia saya memang dulu diawali dari LBM, Lembaga Bahsul Masail. Jadi kalau ditanya, saya merasa di situ pertama kali di kader LBM PBNU atau LBM Lembaga Bahsul Masail di Margoyoso lewat suriahnya. Itu pertama kali. Nah, sesudah itu saya kembali ke Jakarta tahun 96 itu saya dilibatkan di Litbang Ansor. Waktu itu belum ada Rijalul Ansor ya. Belum, Rijalul Ansor seingat saya pada masa ketua umumnya Pak Nusron Wahid atau Gus Nusron Wahid ya kan. Sebelum itu saya hanya dilibatkan di Litbang Ansor dan saya ikut terlibat dalam diskusinya. Saya terlalu cepat mungkin ya, setelah usia saya mungkin 20-an lebih, 25-an saya sudah terlibat di cabang itu, di Suriah ya. Kemudian ke PBNU-nya di 2010 kalau nggak salah. Persis, di 2010. Setelah Muktamar Makassar. Ya, saya masuk PBNU di Muktamar Makassar. Waktu itu ditarik di LBM lagi. Oleh Kiai Said. Kiai Said Akhil Siraj. Saya langsung di LBM, Ketua Lembaga Bahsul Masail. Saya tidak tahu gitu. Ya, mungkin Kiai Said melihat saya mungkin tepat di situ gitu ya, di lembaganya para kiai gitu ya. Tapi disitulah kemudian saya berkumpul, banyak belajar, mendengar, menyerap dari tokoh-tokoh besar di NU. Ya. Termasuk mengurai banyak masalah yang ditanyakan. Ya pastinya begitu. Setelah di LBM kemudian langsung jadi waketum atau? Oh tidak, saya setelah jadi LBM. Sudah saya jadi ketua LBM, saya menjadi Khatib Suriah. Itu setelah Muktamar Jombang? Sesudah Muktamar Jombang, ditarik di Khatib Suriah selama kurang lebih 6 tahunan ya, kurang lebih 6 tahunan. Karena ada masa Covid, jadi kemudian mundur Muktamar kan 6 tahun lebih. Baru hasil Muktamar Lampung, saya menjadi Wakil Ketua Umum PBNU.
Jadi sesungguhnya saya sudah merasa prosesnya itu, ya kalau di PBNU sendiri sudah 16 tahun. Gitu. Oke, jadi tadi 2010 tadi itu para pemirsa, saya pertama kali melihat Kiai Zulfa dari kejauhan waktu beliau ngisi di pesantren ya. Waktu itu beliau ceramah dan ada yang saya ingat sampai sekarang, beliau cerita tentang 5 karakteristik kiai. Jadi menurut Kiai Zulfa waktu itu kiai itu ada 5 karakteristiknya, ada kiai sumur, kiai wuwur, kiai sembur, kiai catur, dan kiai kasur. Bisa dijelaskan lagi gimana itu kiai? Ya itu ada sisi-sisi yang seriusnya, ada sisi-sisi guyonnya itu sebenarnya. Kiai sumur itu tentunya kiai yang digali ilmunya. Ya, di mana beliau orang alim yang mengajar di pesantren, menulis kitab, dan kita punya banyak kiai-kiai semacam itu di NU. Kadang-kadang kiai sumur disebut juga ya kiai tandur itulah. Kiai tandur, kadang-kadang kiai sumur disebut kiai tandur itu ya. Kiai sumur ya biasanya ya al-allamah ya. Al-allamah. Dulu di Jakarta ada Kiai Syafi'i Hadzami. Ya. Itu ada seorang yang menulis sumur yang tidak pernah kering. Ya. Itu karena memang saya menyaksikan sendiri kealiman Kiai Syafi'i Hadzami. Saya menyaksikan bi ummi ainaya dengan mata kepala saya sendiri. Ya beliau orang yang hati-hati. Kalau ditanya hukum itu selalu menjawab dengan detil, langsung dengan marajiknya. Kalau beliau tidak yakin, beliau biasanya minta waktu 1 minggu untuk pekan depan. Tapi kalau ditanya, beliau yakin, langsung hari itu dijawab lengkap dengan pandangan-pandangan ulama siapa, di kitab apa, di bab apa. Kalau tidak halaman minimal bab apa. Itu di seluruh fan gitu ya, saya tahu persis beliau menjawab, kadang-kadang mantek, kadang-kadang balaghah, kadang-kadang faraid, kadang-kadang sastra termasuk arut, itu luar biasa itu. Dan beliau punya kajian kalau nggak salah dulu di Radio Cendrawasih ya. Ya, Radio Cendrawasih tahun 70-an, 80-an. Sebenarnya bersama dengan ayah saya, tapi lebih dulu beliau pasti karena lebih sepuh beliau. Ayah saya di radio namanya Kencana Bahari, mengajar Riyadhus Shalihin sama Tafsir Munir. Di Radio Cendrawasih beliau mengampu kitab juga itu. Itu sumur, Kiai Sumur ya. Jadi yang kayaknya fokusnya ke taklim wa ta'alum gitu ya. Ya, Kiai Sumur itu ya di mana orang datang mengaji pada beliau. Lalu yang kedua apa tadi? Saya lupa. Kiai sumur terus Kiai wuwur kalau nggak salah. Kiai Wuwur itu ya kiai yang sering dakwah, seperti menyebar. Wuwur itu menyebar kan. Oh ya. Kiai dakwah ya. Kita juga butuh kiai ini. Karena faktanya misalnya masyarakat kita ya, terutama masyarakat NU, yang namanya acara-acara keagamaan dalam bentuk pengajian umum itu salah satu di antara ya media dakwah yang mereka mungkin tidak bisa untuk datang ke majelis, ke pesantren, ya yang dibaca kitab. Mereka tak lagi punya kemampuan menyerap. Ya, mereka suka mendengar kajian-kajian sifatnya ceramah umum, dan itu harus dihargai juga karena memang ya masyarakat tingkat-tingkatan. Nah, itulah kenapa Kiai Wuwur ini mestinya adalah kiai yang mampu menyederhanakan bahasa dari bahasa yang mungkin bahasa rumit ke bahasa yang sederhana. Kalau dalam bahasa, meminjam bahasanya Kiai Afifuddin Muhajir, beliau menggunakan istilah an-nuzul minal mathalil a'la ila al-waqil adna itu. Ya, dari tataran yang ideal ke tataran yang ya faktual, dari alam idealis ke alam realistis itu. Kiai-kiai Wuwur ini salah satunya adalah kiai-kiai yang menurut saya punya kemampuan itu. Gak bisa kemudian menjelaskan hukum dengan hukum yang saklek, menjelaskan materi-materi agama dengan seperti menjelaskan di pesantren lah kira-kira. Saya kira Kiai Zulfa juga termasuk Kiai Wuwur ini ya, karena sering ceramah di mana-mana. Saya tidak bisa terserah menilai, orang-orang menilai. Ada yang nyatet nggak ya, Kiai itu pernah ceramah di berapa tempat? Sulit saya. Saya mungkin sudah ngisi hampir di seluruh Indonesia. Gitu ya. Sudah sangat banyak itu. Ada nggak yang diidolakan Kiai Zulfa, terutama Kiai Wuwur ini yang ceramahnya menjadi inspirasi Kiai? Saya kalau Kiai Wuwur itu ya misalnya yang sampai saat ini saya kagumi misalnya Kiai Syukron Makmun, karena masih ada ya beliau ya.
Dulu ada Kiai Fuad Hashim, Cirebon. Cirebon. Itu suaranya juga indah, sering pakai syair juga. Iya, ya. Ya, itu yang saya sezaman, artinya saya mendengar. Tapi ada satu tokoh ini, saya tidak pernah mendengar langsung, saya hanya mendengar lewat rekaman kaset. Namanya Kiai Yasin Yusuf dari Blitar. Oh, Wah, iya, itu saya terkagum itu. Menurut saya ini Kiai Wuwur, Kiai Mubalik NU yang pernah dapat penghargaan kan di zaman Gus Dur ya. Sebagai ulama NU, Mubalik NU yang paling fenomenal itu. Saya salut sekali tuh, salut sekali. Jadi beliau saya pikir haibahnya, saya menyebut haibah, wibawanya itu, dignitinya dahsyat sekali. Gitu. Ya. Bisa minta rekamannya nanti tuh Kiai kalau ada. Oh, saya waktu itu mendengarkan di Jogja, waktu itu ada kaset, masih kaset kuno gitu. Oh, iya. Begitu pertama saya dengar itu saya kaget, suaranya mirip Bung Karno. Kadang pelan gitu, kadang nanti naik. Saya ingat saya waktu itu beliau ceramah bersama M. Hairun Najib di sebuah tempat di Malang, di pondoknya Ki Abdullah Abdun. Lalu Cak Nun betul-betul tak berkutik gitu dengan Kiai Yasin, digojloki lah kalau bahasa kita, digojloki itu nggak berkutik gitu. Jadi penting ya kehadiran para dalam tanda kutip pendakwah gitu ya, para dai gitu. Penting. Hari ini ya NU itu, umat itu terlayani kebutuhan rohaninya ya dengan adanya Kiai Wuwur. Tentu Kiai Wuwur yang tetap menjaga katakanlah ya fatsun ya dalam dakwah yang tetap baik gitu ya. Terus kemudian Kiai Sembur ya. Kiai Sembur ya kiai yang suka meruqyah, mendoakan gitu ya. Dan itu juga kan ada. Kita tahu dalam hadis yang ada dalam Ibnu Katsir dalam surah Fatihah itu, ketika sekelompok sahabat datang ke satu kampung, lalu kemudian kepala kampung itu atau Sayyid al-Hayy itu dipatok semacam kalajengking atau ular, lalu disembur dengan baca Fatihah. Lalu waktu itu orang bertanya pada Nabi, Nabi jawab, "Ara'aitum annaha hiyar ruqyah," katanya. Tidak tahukah kalian bahwa Fatihah itu adalah surat yang dipakai buat ruqyah. Ruqyah itu kan kalau orang Jawa bilang buat nyembur gitu. Ya betul, itu ada orang yang mustajab gitu untuk itu. Ya. Terus ada Kiai Catur. Kiai Catur itu kiai yang paham politik ya. Oh, yang paham politik ya. Ya, kiai yang paham politik ya. Kiai yang paham politik. Ya, ini juga butuh talent khusus saya pikir. Keahlian khusus, ya, punya pengalaman khusus tentu di bidang politik. Dan kita butuh juga, sebab medan dakwah kita ini kan tidak hanya di masyarakat, termasuk juga ya di wilayah-wilayah politik. Iya. Kan ada peribahasa juga itu, orang yang nggak tahu politik akan dimakan politik gitu kira-kira. Ya seperti bisa itu. begitu. Nah, jadi butuh ya Kiai Catur ini. Terakhir ini ada yang agak lucu ini, ada Kiai Kasur. Ya itu bisa digantikan konotasi guyon ya, negatif ya, bisa tukang tidur atau tukang nikah itu. Ya, Oke. ya ada. Itu tentang dunia kiai ya, tentang dunia kiai, dunia pesantren. Nah, setelah perjalanan panjang kiai di dunia pesantren, di LBM, terus juga aktif di di NU gitu, bagaimana Kiai Zulfa melihat NU hari ini? NU hari ini memang sedang menghadapi tantangan berat ya di abad keduanya, di mana satu sisi dia dituntut ya memegang ciri khasnya tradisi keilmuan yang kuat, tapi juga NU dituntut untuk bisa beradaptasi dengan kondisi global, kondisi nasional, yang kondisi zaman yang terus berkembang ya. Itu hari ini ya. Tentu di sisi lain juga kalau kita bicara kondisi hari ini ya, kita melihat ya ada satu hal yang diinginkan oleh publik ya, di mana NU kembali mengikuti apa yang disampaikan Mbah Hasyim Asy'ari dalam Muqaddimah Qanun Asasi untuk ya berkumpul dalam al-ukhuwah wal mahabbah wal ulfah, kasih sayang, persaudaraan ya, al-widad itu yang hari ini dirasakan ya sedang menurun atau berkurang gitu. Ya, terutama ada dinamika ya selama beberapa bulan terakhir ini. Ini dari kacamata Kiai sendiri ini memang hal yang normal, yang wajar, atau memang ini ada
sesuatu yang datang dari luar atau dari dalam gitu? Dinamika seperti saya pikir itu tidak adil kalau kita menyalahkan hanya dari luar ya. Mungkin ada unsur dari luar, ada, tapi saya katakan kalau kita bisa menyelesaikan di dalam, mestinya itu bisa diselesaikan di dalam. Ya. Oke, terus menjelang Muktamar ke-35 ini, Kiai, saya kebetulan kemarin waktu Kiai launching buku itu juga saya hadir dan ditanya Kiai oleh wartawan apabila aspirasi dari cabang-cabang muda Kiai Zulfa Maju, Kiai siap untuk jadi calon ketua umum PBNU besok. Ini gimana Kiai? Saya sudah jawab ya, kemarin di NU itu kalau orang katakanlah mengatakan saya siap maju gitu. Itu seperti ungkapan yang adigang adigung gitu ya, menunjukkan ya ketidakpantasan. Tapi saya menjawabnya dengan jika memang cabang mayoritas, begitu juga yang pemilik suara lah mu'tamirin dalam hal ini atau masyayikh NU menghendaki meminta saya, ya saya tidak bisa menolak itu gitu ya. Nah, tentu itu yang saya jawab dalam hal ini. Ya, seandainya nanti memang cabang dan wilayah benar-benar menginginkan Anda jadi ketua umum, kira-kira program prioritasnya apa ya? Nah, kalau kita bicara visi itu, sebenarnya ketika saya diminta oleh teman-teman itu berkumpul di rumah ini, datang mungkin lebih dari 40 ketua cabang datang kemari, persisnya di bulan Ramadan, lalu waktu itu membicarakan kondisi NU ya hari ini. Nah, mereka meminta saya ya siap jika diminta, dikehendaki ya saya katakan saya akan melihat situasi sampai kemudian mungkin kemarinlah saatnya waktu bedah kitab saya menyatakan kesiapan itu jika diinginkan, karena saya melihat suara ingin adanya transformasi, perubahan ke arah yang lebih baik di NU ini itu sangat kuat ya. Saya rasakan di seluruh provinsi, di seluruh cabang itu. Tentu transformasi perubahan itu bukan bermakna kita menghancurkan sebuah bangunan yang sudah jadi, tapi tentu mempercantik, memperkokoh yang sudah ada, dan yang paling utama adalah bagaimana kita bisa membawa organisasi ini mendapatkan sisi marwahnya dan mendapatkan haibahnya kembali. Dulu NU itu begitu dihormati ya, ulamanya, pengurusnya. Setiap orang menyebut Nahdlatul Ulama, semua orang akan hormat ya. Ulama-ulamanya yang alim-alim, pengurusnya yang ikhlas-ikhlas gitu. Ya mungkin ya hari ini suasana itu diinginkan kembali muncul pasca dinamika yang terjadi gitu. Kalau aspirasi dari cabang-cabang itu tadi, wilayah-wilayah itu tadi, selain yang datang ke sini mungkin yang Kiai berlanjung di daerah, apa aspirasi mereka? Ingin Nahdlatul Ulama yang harmoni, yang teduh, yang tenang, sebab ketika suasana adem gitu, ibarat mobil ini, mesin mobil ini kalau panas bagaimana dia mau bisa berjalan? Jadi bagaimana mendinginkan suasana, dan kemudian sesudah itu nanti ya ibarat mobil NU ini dia sudah mesinnya adem, dia bisa jalan kembali. Itu yang paling diinginkan dirasakan. Saya pikir saya percaya ya ini kan Mu'tamirin ini kan adalah para ru'asa syuriah dan ketua-ketua cabang di seluruh Indonesia ya. Cuman banyak orang tidak mengerti, dianggapnya ini Nahdlatul Ulama nanti suksesi kepemimpinannya dipilih oleh netizen gitu. Karena banyak survei-survei polling-polling itu netizen itu. Mereka tidak tahu bahwa pemilihnya itu para ru'is-ru'is syuriah dan juga ketua tanfid yang saya yakin mereka akan memilih pilihannya, baik memilih Rais Am, memilih ketua umum, ya melewati satu proses yang sangat mendalam, perenungan yang mendalam, melihat kondisi yang real, yang dilihatnya hari ini gitu. Oke.
Oke, kalau saya baca di sini ada Pancahaibah ya, Pancahaibah yang poin-poinnya ada 5. Yang satu tentang tata kelola organisasi, nanti penguatan misi kerja. Terus yang kedua tentang kemandirian jamiah. Yang ketiga soal khidmah ya, baik di bidang dakwah, pendidikan maupun kesehatan. Terus yang keempat mengembangkan kepemimpinan intelektual NU melalui penguatan tradisi keilmuan, riset dan inovasi. Terus yang kelima memperkuat peran strategis NU dan stakeholder, intinya kolaborasi ya, baik dengan pemerintah, swasta maupun internasional. Nah, salah satu yang mencolok kalau saya lihat itu Kiai Zulfat di bidang kepemimpinan intelektual ya, yang nomor 4 itu. Bagaimana bayangan Anda soal pendidikan di NU, terutama terkait pesantren ya, terkait pesantren yang saya kira juga itu akan menjadi fokus Anda ke depan, pendidikan. Ya, pesantren itu kan jantung ya. Jantungnya NU ya pesantren. Orang kalau bicara NU itu selalu akan ingat pesantrennya. Kiai-kiai pesantren, ulama-ulama pesantren. Nah, oleh karenanya kita ingin sebagai jantung jamiah ini, kehidupan jamiah, pesantren menjadi salah satu katakanlah fokus khidmah NU yang diperhatikan utama. Saya ingin mengutip ungkapannya Kiai Nurul Huda Jazuli ya. Hari ini mungkin di NU salah satu kiai NU paling sepuh ya di pelosok. Saya ingat sekitar hampir 5 tahun lalu, 4 tahun setengah yang lalu, saya datang ke sana, sowan gitu. Beliau bilang, Zulfa tolong sampaikan sama pengurus NU, mengurusi kegiatan internasional itu boleh ya, tapi tolong jangan lupakan pesantren. Saya tidak tahu latar belakang beliau mengucapkan itu. Saya menangkapnya mungkin NU dianggap oleh beliau hari itu gitu ya, atau saat itu kurang memperhatikan pesantren. Lebih banyak ya kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Penting membangun peradaban dan jaringan internasional itu penting, tapi jangan lupa bahwa pesantren ini, kata beliau, adalah jantung kehidupan jamiah. Beliau katakan laula pesantren, pakai bahasa Arab, laula pesantren tidak akan ada NU. Beliau ingin katakan kalau misalnya kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional itu tidak ada, tapi pesantren masih hidup dan besar, NU akan kokoh, tapi tidak sebaliknya. Nah itu. Lah pesantren memang selain dia tetap harus menjaga tradisi turasnya, tradisi intelektualnya yang kita sangat dikagumi loh. Pesantren kita ini ya terutama pesantren yang masih salaf gitu, di banyak negara itu dikagumi karena kurikulumnya masih kuat seperti Pondok Lirboyo, Ploso, Sidogiri, Sarang, dan pondok-pondok lain ya, itu diakui. Bayangkan di pesantren itu kita belajar Uqudul Juman. Itu saya dulu belajar kitab itu kelas 2 aliyah. Sementara di luar negeri itu kitab itu dipelajari di serata S1. Ya, bayangkan. Bahkan ada yang lebih gitu. Nah itu tetap harus kuat. Itu menjadi tradisi kita. Sebenarnya saya dengan beberapa komunitas seperti Nahdlatul Turas ya. Karena saya wakil ketua umum bidang keagamaan, saya memang cukup concern dengan kegiatan-kegiatan bagaimana menjaga tradisi turas, tradisi keilmuan pesantren. Ada kalangan muda yang terus melakukan kegiatan pelatihan tahqiq kitab. Tahqiq kitab itu ya dalam penyetakan dan atau mentahqiq kitab-kitab klasik ya, belajar bagaimana siyaqul kalam ini yang pas, kekeliruannya di mana. Bahkan juga ada komunitas turas ini yang juga melatih namanya bukan tahqiq, bahkan sampai pada level taklif. Tentu ini level yang lebih rumit lagi. Nah, ini harus dijaga salah satunya. Nah, salah satu tantangan pesantren yang akhir-akhir ini dapat sorotan ini ya. Karena pesantren itu kan ada, kalau nggak salah itu sekitar 40.000 ya pesantren, dan sorotan ini di media ya, kami orang media itu ada kekerasan seksual lah, ada ini itu macam-macam, dan jumlah pesantrennya itu banyak. Kira-kira gimana ya caranya agar nanti ke depannya itu ya pesantren itu
seperti dulu itu kan kayaknya adem-adem gitu. Ya memang memperkuat kelembagaan pesantren itu kan tidak hanya kapasitas kelembagaannya ya, kapasitas kelembagaannya yang diperkuat, ya dirapikan. Dulu mungkin pesantren sederhana, sifir-sifir, tapi sekarang sudah mulai tertata rapi ya. Ada katakanlah pesantren sudah sistem klasikal dan bahkan sekarang sudah ada madrasah diniyah apa namanya itu yang PDF itu ya, bahkan sudah ma'had ali. Tapi juga kita harus memperkuat kelembagaan pesantren dari sisi kaderisasi ulamanya secara khusus ya. Tadi pelatihan taklif, pelatihan ulama-ulama yang alim tadi itu, yang untuk mengarang kitab itu harus kita perkuat, mentahqiq kitab harus kita perkuat, kapasitasnya kita perkuat, dan selain itu pemberdayaan masyarakat. Khusus isu tentang tadi itu kekerasan seksual di pesantren, ini memang salah satu hal yang harus diselesaikan dengan baik ya. Ya, ini kita tentu tidak bisa mengeneralisir, tapi kita juga tidak bisa menutup mata. Kalau dikatakan itu seluruh pesantren melakukan itu kesalahan besar. Tapi kalau mengatakan di pesantren tidak ada, itu juga kita menutup mata. Saya pikir pesantren harus memperbaiki. Misalnya bagaimana sekarang ada di pesantren itu, beberapa pesantren sudah mulai membagi, misalnya ada mubtadiin, mubtadiat. Maksud saya yang santri-santri lebih kecil itu harus dipisah dengan santri-santri yang lebih besar gitu ya. Itu saya pikir salah satu ikhtiar bentuk untuk mengurangi atau menghilangkan adanya kekerasan seksual, termasuk kekerasan fisik juga. Ya, kemudian juga antara santri dan pengasuh atau siapapun yang tak punya kewenangan harus dipisah dengan baik itu. Oke, terus ini yang di poin 3 ya, yang saya kira menjadi bidang yang selama ini digeluti Kiai Zulfa, memperluas NU di bidang dakwah pendidikan, kesehatan, sosial. Khusus tentang dakwah, Yai. Tantangan dakwah hari ini kan beda ya dengan masa lalu. Kalau masa lalu mungkin ya hanya ya kebanyakan itu ceramahnya dari panggung ke panggung gitu, kayaknya dakwah seperti itulah. Sekarang ini ada banyak, misalnya di media sosial, ada banyak platform, ada kajian di kafe, di hotel dan macam-macam. Anda melihat tantangan dakwah hari ini itu seperti apa? Khatibun nas ala qadri uqulihim wa ala qadri taqalidihim itu. Kita harus berbicara kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas akal kemampuannya menerima, sesuai dengan kapasitas tradisi budayanya, dan kemudian juga passionnya. Saya pikir termasuk wasailihim itu medianya. Dakwah di sosial media itu satu keharusan, saya pikir salah satunya, termasuk mungkin di kafe dan di tempat-tempat apapun itu dilakukan tentu dengan kaedah-kaedah dakwah ya, dengan apa namanya ya, batasan-batasan dakwah yang diajarkan dalam Islam itu, dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, tidak pernah keluar dari batasan itu. Ya misalnya ada orang dakwah di kafe, tentu dengan cara yang baik. Dulu di Jakarta Utara ini ada satu tempat terkenal sebagai lokalisasi terbesar. Lalu kemudian menjadi sebuah masjid yang besar, namanya Islamic Center. Pada masa Gubernur Sutioso itu dirubah menjadi Islamic Center. Seringkali beliau katakan ini tempat dari haram jadah menjadi sajadah. Pada saat masih menjadi tempat lokalisasi terbesar, itu para kiai-kiai, ustadz kita, pendakwah kita masuk ke sana berdakwah. Nah, itu contoh bahwa tetap harus didatangi tempat-tempat semacam itu. Nah, yang menarik di sini Kiai Zulfa juga menulis fokus program ya. Jadi bisa dijelaskan Kiai, seandainya Anda terpilih nanti fokus programnya seperti apa? Sebenarnya ada 9 agenda prioritas saya, tapi saya tidak tahu apa cukup saya menjelaskan di sini karena cukup banyak kalau di breakdown secara detail. Agenda prioritas pertama, saya ingin melakukan penguatan tata kelola organisasi yang tertib,
modern dan bermartabat. Kita tahu NU ini organisasi yang sangat besar. Dari tingkat PB sampai anak ranting. Ini tidak mudah mengelolanya. Tentu yang tertib modern. Modern sebenarnya sudah mulai dilakukan ya dengan adanya Digdaya, persuratan. Walaupun banyak tuntutan di bawah, mereka menginginkan tidak hanya Digdaya persuratan, atau Digdaya itu tidak hanya untuk persuratan. Misalnya untuk database anggota. Ya, dulu ada Kartanu ya, periode ini kan tidak ada Kartanu. Di bawah tuntutan agar Kartanu dihidupkan kembali itu sangat kuat, dan mereka ingin itu ada di bagian daripada Digdaya. Sehingga kita tahu si Fulan itu adalah bagian daripada warga NU dari situ. Kemudian dari program tata kelola ini tentunya kita harus realistis. Kalau di breakdown itu misalnya tidak semua PC bahkan PWNU itu di NU itu kuatnya, kemampuannya, kemandiriannya sama seperti di Jawa. Ya, di Jawa, apalagi Jawa Timur sebagai basis NU, kita tahu ya NU sudah sangat kuat. Ya. Harus ada afirmasi keberpihakan, bantuan khusus kepada NU atau PC dan PWNU yang ada di luar Jawa, bahkan termasuk nanti MWCNU yang di luar Jawa. Saya ingin melakukan itu. Dalam beberapa kesempatan saya keliling, mereka selalu bertanya, bisa apa tidak PBNU itu membantu kami, atau dalam bahasa sederhana apa yang diberikan oleh PBNU selain SK. Bagi yang di luar Jawa itu tentu sebuah pertanyaan besar. Harus ada subsidi silang memang. NU yang sudah kuat di Jawa bisa membantu yang di luar Jawa. PBNU dalam hal ini harus merespon permohonan itu. Oleh karenanya saya ingin melakukan misalnya bantuan operasional ya ke PC dan PWNU yang dalam kategori tadi belum memiliki kemampuan. Termasuk lembaga pendidikannya, termasuk misalnya lembaga kesehatannya. Klinik-klinik media harus banyak dibangun di daerah-daerah yang tadi belum kuat ya, NU-nya belum kuat. Bisa di Indonesia Timur atau di luar Jawa secara umum. Kemudian juga kita harus memperkuat konsolidasi organisasi. Ketika saya keliling beberapa waktu lalu kemudian saya lebih suka memang mendengar. Setiap saya silaturahim itu, mungkin saya porsi berbicara saya tak lebih dari setengah jam. 1,5 jamnya saya lebih banyak mendengar. Saya percaya dengan ungkapan orang kalau ingin didengar, dia harus banyak mendengar. Ya, pemimpin yang ingin didengar, dia harus banyak mendengar. Bukan banyak memberikan arahan. Nah, saya banyak mendengar, menyerap keinginan mereka. Salah satunya mereka ingin sekali PBNU itu ya setidaknya 1 tahun sekali melakukan konsolidasi di setiap provinsi dengan cabang-cabangnya, lalu mendengar apa keluhan-keluhan cabang. Bagaimana kesulitan membangun sekolahan di sana, lalu PBNU harus datang dengan LP Ma'arif. Bagaimana mengurus sertifikat wakaf yang sulit, mestinya PBNU datang dengan membawa lembaga wakaf. Bagaimana sulitnya membangun UNU gitu ya, mengembangkan ITSNU dan apapun namanya, PBNU harus datang pemimpinnya dengan membawa LPTNU-nya. Dan begitu juga ketika mereka ingin bercerita bagaimana sulitnya mengembangkan klinik atau rumah sakit NU di daerah, ya PBNU harus datang membawa LKNU dan Arsinunya, Asosiasi Rumah Sakit NU yang sudah maju. Kemudian mereka bisa bercerita, termasuk ketika mereka ingin belajar dari beberapa MWCNU, PCNU yang sukses mengembangkan BUMNU-nya, khidmah ekonominya. Ya, kita tahu di beberapa tempat sudah maju seperti Cilacap, Magelang gitu ya, atau Sidoarjo atau Malang. Nah, mungkin PBNU harus memfasilitasi datang membawa mereka-mereka yang sudah memiliki success story, saya menjelaskannya, untuk datang berbagi ilmu di tempat-tempat yang belum seberuntung yang sudah tadi beruntung ya.
itu akan lebih efektif ketika itu di PW ya, karena ada berapa ya? Kalau wilayah itu 38 kalau nggak salah ya, Iya, 38. Karena kalau ke ranting tentu banyak ya, ada sekitar 60.000 ranting ya. Jadi terpusat di wilayah-wilayah gitu ya, Ya konsolidasi. mungkin hari ini yang realistis baru bisa kita datang ke PW, lalu seluruh PC di sebuah provinsi datang. Bayangkan, saya kalau ke NTT, datang, kemudian PCNU yang ada di NTT itu untuk datang ke Kupang, itu ada yang membutuhkan waktu 24 jam. Ada. Karena harus naik kapal laut kalau terjadi erupsi. Jadi mereka senang sekali begitu datang itu bercerita, kita merespon. Lalu itu yang paling penting, itu salah satunya tata kelola organisasi. Ini NU sangat besar. Jadi kalau ibarat ini langkahnya tentu tidak selincah organisasi yang tidak besar, mohon dimaklumi. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada soal memperkuat sistem tata kelola ya. Oke ya, yang poin 3 ini dari program prioritas ya. Itu kalau memperkuat sistem tata kelola itu saya menyebutnya bahwa di sini kita harus menyusun regulasi, aturan, pembagian kewenangan. NU ini kan dia harus dijalankan sebagai sebuah organisasi secara kolektif kolegial. Siapa melakukan apa? Jangan, mohon maaf, ada pengurus katakanlah di PB, PW, PC hanya jumlahnya besar, tapi kemudian tidak efektif. Nah, hari ini banyak semacam itu. Kita mengajak banyak orang, tapi kemudian pembagian tugasnya kurang jelas. Jadi mungkin yang terlihat aktif ya sebagian aktif, tapi kebanyakan tidak aktif itu. Di beberapa organisasi hari ini kita harus melihat ada organisasi yang tidak terlalu banyak anggotanya, pengurusnya, tapi efektif ya dalam mengadres, menjalankan pekerjaannya ya, sesuai dengan regulasi yang dibuat. Jadi berbagi peran juga ya. Persis. Oke. Ya. Terus ada lagi modernisasi tata kelola ya, mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel. Tadi kayaknya sempat disinggung sedikit itu sih. Ya, saya pikir Digdaya itu sudah cukup baik, tinggal hanya kemudian dibuat lebih transparan. Misalnya kemarin sempat diramaikan tentang PMO, dan kemudian juga mungkin kan gini, butuh waktu ya untuk NU ini. Digitalisasi itu satu keniscayaan. Semua meyakini bahwa digitalisasi itu alat sama seperti orang menggunakan HP itu. HP itu kan dulu orang nggak ngerti Sherlock dan lain sebagainya. Sekarang semua orang sudah tahu itu. Sudah terhindarkan. Ya, sudah tidak terhindarkan. Terus nomor 7 itu memperkuat sistem monitoring. Jadi mengembangkan sistem monitoring, ada mengukur capaian organisasi secara objektif gitu ya. Jadi diukur itu ya. Nah, ini kan bagian tata kelola ya. Kalau Anda lihat di buku ini, saya ada 9 program. Wow. Ya, itu baru satu program. Baru satu itu ya. Nanti ada program kedua, prioritasnya tentang ekonomi, bagaimana memperkuat ekosistem BUMNU ya. Kemitraan ekonomi strategis, memperkuat modal usaha warga, memperkuat ekonomi pesantren, memperkuat rantai pasar, memperkuat sistem pendampingan. Itu prioritas yang kedua. Belum prioritas ketiga ada bagaimana Lazisnu itu harus kuat ya. Ya, dengan warga NU yang sangat besar, mestinya Lazisnu itu harus kuat kan. Memperkuat pengelolaan wakaf. Kita punya Siwaknu, tapi wakaf uang di NU belum begitu berjalan hari ini ya. Mengembangkan digital filantropi ya. Nanti kalau kita buka prioritas keempat, ada mewujudkan sistem kaderisasi yang unggul dan inklusif. Meritokrasi di NU harus jelas, nggak bisa orang tiba-tiba jadi pengurus PBNU, tidak pernah dari bawah. Bagaimana coba bisa terjadi? Orang tiba-tiba bisa, maaf, jadi wasekjen NU gitu ya, atau apa gitu. Dia tidak pernah melalui sebuah proses gitu tadi ya. Nah, memperkuat kaderisasi, penguatan kapasitas kepemimpinan sudah dilakukan, tapi kadang-kadang masih belum ketat ya. Memperkuat kolaborasi antar lembaga, membangun sistem mentoring kader. Nah, dan saya seperti yang saya sampaikan di waktu-waktu yang lalu bahwa kesuksesan kaderisasi NU itu manakala kader NU bisa diserap di seluruh lapisan masyarakat. Di berbagai sektor. Ya, sektor, di birokrasi, kemudian
bisa jadi anggota legislatif dan lain sebagainya, bahkan bisa menjadi menteri. Itu kaderisasi di NU sukses gitu ya. Jadi biarkan itu menjadi pengusaha sukses, usahawan yang sukses, tapi tadi dari sisi keagamaan, dimensi keagamanya tetap kuat aswajanya, dimensi pendidikannya menunjukkan karakter pendidikan yang dididik di NU dan punya nilai kebangsaan yang kuat, ya, di mana dia tahu bahwa antara cinta agama dan cinta tanah air itu di NU adalah satu kesatuan. Oke. Itu program-program ya, sebenarnya banyak banget ya, tapi itu setidaknya program-program yang jadi prioritas Kiai Zulfa. Terus ini Kiai, soal relasi ya. Jadi NU itu pernah jadi organisasi sosial kemasyarakatan, terus pernah jadi partai politik juga, terus kembali ke Hitoh, yang akhir-akhir ini dulu di zaman Kiai Said saya dengar NU adalah PKB, PKB adalah NU gitu kan. Terus di era ini itu PBNU menjaga jarak dengan semua partai dengan jarak yang sama gitu loh. Nah, menurut Kiai Zulfa itu posisi NU nanti seperti apa dengan partai politik dan pemerintah? Dia mitra kritis ya, baik partai politik maupun pemerintah. NU bukan stempel pemerintah, NU juga bukan stempel partai politik ya. Tapi juga bukan oposisi pemerintah atau oposisi dari satu partai politik ya. Ya, kita bisa bekerja sama dengan keduanya, berjalan dengan baik. Mitra kritis itu kan kalau ada program pemerintah yang baik kita dukung, dan kemudian partai politik yang juga memiliki program-program yang keberpihakannya dengan warga NU baik, dengan pesantren baik, kita harus dukung gitu ya. Itu namanya mitra yang baik dan tapi kritis. Kalau kemudian ada yang tidak baik dari partai politik dan kemudian juga dari pemerintah, NU itu mestinya jadi kompas moral bagi mereka. Jadi harus siap mengkritik, memberi masukan. Iya, bahasanya itu ya NU harus menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi mungkarnya. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Oke, jadi kuncinya adalah mitra kritis gitu ya. Ya. Oke, terakhir ini Kiai ada kuis Kiai. Jadi mohon pilih salah satu. Yang pertama adalah Ibnu Abbas atau Hasan bin Sabit. Ibnu Abbas. Oke, politik atau bulu tangkis? Saya bulu tangkis. Oke. Ya. Kopi atau teh? Saya teh saja. Oke. Malam atau siang? Malam lebih saya sukai. Langit atau bumi? Ya, saya lebih suka membumi. Gunung atau laut? Saya suka gunung. Mengajar atau ceramah? Saya lebih suka mengajar sesungguhnya. Oke. Brahmana atau ksatria? Ya, menjadi Brahmana saya. Oke. Melayani atau dilayani? Melayani. Oke. Kalau boleh satu permintaan lagi, bisa bersyair nggak? Apa saja yang paling Anda sukai? Syair yang paling saya sukai ya syairnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selalu mengingatkan bahwa dosa, maksiat itu membuat kita menjadi sulit mendapatkan ilmu. Ya, ketika beliau dengan tawaduknya datang pada gurunya namanya Imam Waqi'. Kata Imam Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi' akan kurang bagusnya daya hafalku. Maka Imam Waqi' mengingatkanku, hai Muhammad bin Idris, Syafi'i kurangi dosa. Ya. Jadi kalau ada orang merasa ilmunya kok sekarang agak berkurang, daya tangkapnya kurang, para aktivis kurangi bikin proposal yang nggak jelas. Kurangi maksiatnya gitu ya. Maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Ilmu itu adalah cahaya, nur ya. Kadang-kadang annal ilma nurun diplesetin, ilmu itu menurun gitu. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi, dan cahaya dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang banyak maksiat. Oke, Kiai Haji Zulfa Mustafa. Terima kasih Kiai. Terima kasih. Alhamdulillah. Demikian perbincangan kami dengan Kiai Haji Zulfa Mustafa.
beliau telah banyak memaparkan latar belakang beliau serta visi dan gagasan beliau. Semoga Kiai Zulfa dalam keadaan sehat selalu istiqomah berjuang di dalam ilmu dan tentunya Nahdlatul Ulama. Terima kasih sekali Kiai. Demikian bincang santai episode kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.